Selamat pagi, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Yang beranggotakan Cynthia Mali Safira 008, Jenar Salomita Kristanto 017, Renaldo Daniel Muda Sentosa 030, Elvira De Jong 039, Kariza Putri Sekar Ayu 052, Gabriela Febriani Sales 061. Pengertian ketahanan dan pertahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Pertahanan nasional adalah segala sesuatu untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Segala usaha untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional pada dasarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi, semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin dapat menjamin kelangsungan hidup atau survival hidup suatu bangsa dan negara. Next. Fungsi ketahanan nasional. Pertama yaitu daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Next. Nilai budaya bangsa menurut Kunchoningrat. Manusia itu hidup sendiri di dunia ini tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakat, dan alam semesta sekitarnya. Segala aspek kehidupan manusia pada hakikatnya tergantung kepada sesamanya. Yang ketiga, manusia harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya yang terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa. Yang keempat, manusia sedapat mungkin untuk bersifat konform, berbuat sama dan bersama dalam komunitasnya yang terdorong oleh rasa sama tinggi dan sama rendah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Yang pertama ada kesadaran dari rakyat atas persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran rakyat atas persatuan dan kesatuan bangsa merupakan contoh faktor ketahanan di bidang sosial. Jika masyarakatnya belum memiliki kesadaran atas persatuan dan kesatuan, maka ketahanan sosial akan menjadi lemah. Yang kedua ada banyaknya penduduk di suatu negara. Banyaknya penduduk di suatu negara dapat menjadi ancaman ketahanan sosial dan dapat mendukung. Penduduk yang mudah terancam oleh gangguan sosial yang masuk dan lebih sulit untuk dikendalikan. Namun, di sisi lain penduduk yang lebih besar jika dapat bersatu maka dapat membentuk ketahanan sosial yang sangat besar. Yang ketiga ada tingkat pendidikan dari masyarakat. Masyarakat yang cerdas akan peduli terhadap kondisi di negaranya.
sehingga ia akan mau untuk menjalin persatuan demi ketahanan sosial negara. Bahkan, di dalam masa pendidikan itu pun sudah terdapat beberapa bagian dari pembelaan negara. Yang ketiga ada transisi sosial, tradisi sosial. Setiap negara memiliki tradisi khasnya masing-masing, namun tidak selamanya tradisi kuno harus tetap dijalankan. Terdapat beberapa tradisi kuno yang sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman, seperti tidak toleransi terhadap golongan lain. Inilah yang harus diganti dengan kebudayaan baru, yang mana keberagaman adalah wujud dari keindahan dalam bermasyarakat. Yang keempat ada kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional suatu negara juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan sosial. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mewujudkan beberapa pemerataan sosial, sehingga tidak adanya saling cemburu yang pada akhirnya dapat menyebabkan pecahnya suatu bangsa. Selanjutnya ada ancaman dari dalam. Yang pertama yaitu ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ancaman dari luar. Yang pertama ada munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua ada munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya. Meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik, pengemis, pengamen, dan sebagainya. Selanjutnya ada munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Selanjutnya ada semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Lalu ada semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Ancaman dapat diatasi. Yang pertama ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir ada melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kerjasama internasional. Kerjasama di bidang budaya bertujuan merawat warisan budaya seperti bangunan kuno, literatur sejarah, dan karya seni. Contoh kerjasamanya, pelestarian cagar budaya seperti renovasi Candi Borobudur yang dibantu oleh negara asing, dan pertukaran kesenian seperti pertunjukan gamelan di luar negeri. Organisasinya bergerak di bidang budaya adalah UNESCO. Next. Selanjutnya ada contoh penerapan Pancasila. Yang pertama, mengambil keputusan bersama dengan melakukan musyawarah. Yang kedua, meyakini adanya kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bersikap adil dan harmonis dalam suatu keluarga. Yang keempat, saling membantu orang lain atau bergotong royong. Yang kelima, sikap cinta tanah air dan membela negara di Indonesia. Yang keenam, melestarikan kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita. Yang ketujuh, menghargai orang lain baik perilaku atau ucapan. Yang kedelapan, toleransi antar
umat beragama tanpa membeda-bedakan ras dan suku. Yang ke-9, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih baik lagi. Yang ke-10, menolak adanya tindakan kekerasan dan perlakuan tidak adil kepada sesama manusia. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Selamat pagi.